Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 29 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa dan Nana yang begitu bahagia sekali karena keberhasilan untuk menyamar dan membuktikan bahwa Dewa punya pacar kepada Neratu. Singkat cerita terlihat Parah Buana. Parah Buana pun berhasil membujuk Neratu untuk dipindahkan ke panti jompo. Di sisi lain, betapa tega Parah Buana untuk memindahkan seorang Neratu kepada panti jompo dengan alasan pindah rumah sakit, dan Neratu pun nurut karena Neratu sekarang sedang keadaan pikun ya guys. Di situ terlihat Amira. Amira terkejut dan kaget, dan Amira berkata kepada Parah Buana bahwasanya, "Bu Parah, Neratu akan dibawa kemana? Ini bukan rumah sakit, kok kayaknya ini panti jompo." Setelah berkata seperti itu, Amira kepada Bu Parah takut terdengar Neratu, jadi Bu Parah membawa Amira untuk menjauh dari Neratu dulu, dan Neratu pun di situ melihatin Bu Parah bersama Amira. Di sisi lain Neratu berkata, Bu Parah berkata kepada Neratu, "Mama, diam dulu di sini, aku akan berkata kepada Amira." Singkat cerita, Parah Buana membawa Amira agar renggang dari Neratu. Dan di sisi lain, Parah Buana berkata kepada Amira bahwasanya, "Kamu jangan ikut campur, kamu urusin aja Neratu. Aku yang telah menggaji kamu. Nanti terdengar Neratu, untung aja Neratu itu pikun." Kamu berkata seperti itu, Neratu tidak tahu. Di sisi lain, di situ Bu Parah berkata seperti itu kepada Amira. Amira pun terdiam dan terkejut. Di dalam hati Amira, betapa teganya Bu Parah menaruh Neratu di panti jompo. Di situ terlihat Neratu melihatin Parah Buana, namun Neratu mungkin tidak ngerti tentang rencana-rencana busuk Parah Buana kepada Neratu. Dan di sisi lain, Parah Buana tujuannya Neratu dibawa ke tempat tersebut agar Nana dan Dewa tidak bisa membesuk dengan tipu daya dan trik-triknya Dewa membawa Nana untuk menyamar menjadi pacar bohongannya, yaitu Dewa Buana, agar Neratu saking percaya kepada Dewa. Dan setelah itu Dewa sudah melaksanakan membawa pacarnya kepada Neratu, yaitu Nana yang menyamar. Singkat cerita, di situ terlihat si Kelvin si Bayawak Darat bersama Tony dan anak buahnya. Tujuan Kelvin dan Tony akan mencari Alia. Di sisi lain, di situ Kelvin menyuruh Tony untuk melihatin gerak-gerik Fajar. Di situ terlihat Tony pun siap siaga bersama anak buahnya. Namun adanya Kelvin, dia memperhatikan gerak-gerik mereka, dan adanya Kelvin pun ada tujuan untuk menghancurkannya. Di sisi lain, semua di situ saling menutupi rahasia, dan di situ Tony berkata kepada Kelvin, "Siap Pak Kelvin, aku akan mengikuti gerak-gerik Fajar." Dan Kelvin menyuruh Tony untuk menyelidiki di mana keberadaannya si Alia, si ular kobra. Singkat cerita, di situ Kelvin menyuruh mereka agar mengikuti Fajar, dan Tony pun siap. Di adegan-adegan selanjutnya, setelah pembicaraan selesai antara Tony dan Kelvin, di situ terlihat Fajar yang telah pulang ke kontrakannya karena habis dihajar oleh Kelvin di kantor. Di sisi lain, di situ terlihat Tony mengikuti Fajar
Dan setelah Tony udah nyampe di kontrakan sebelahnya Fajar, dan Fajar langsung keluar dari mobil dan akan masuk ke dalam kontrakan tersebut. Di sisi lain Fajar merasa sakit sekali ya, habis dihajar oleh rombongan Tony dan juga Kelvin. Singkat cerita, Fajar berjalan menuju ke pintu kontrakan tersebut dan Fajar langsung masuk, dilihatin oleh si tangkurak Tony ya guys. Di sisi lain, pantauan Tony yang disuruh oleh Kelvin untuk menyelidiki keberadaan si Alia. Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Tante Merlin yang sedang duduk sendirian tiba-tiba terkejut dengan kedatangan anaknya yaitu Fajar. Dan Tante Merlin berkata kepada Fajar bahwasanya, "Fajar, kamu kenapa? Kok kayaknya luka?" ungkap Tante Merlin. Namun Fajar di dalam hatinya berkata, seandainya aku mengatakan hal ini kepada Mama tentang dihajar oleh Kelvin untuk menyelamatkan Alia, ini tambah kacau. Di sisi lain, di situ langsung Tante Merlin mencari kompresan untuk Fajar. Singkat cerita, sedang Fajar diobatin oleh Tante Merlin, dan di sisi lain Fajar ditanya, "Kenapa kamu Fajar? Apakah kamu jatuh? Apakah gimana?" ungkap Tante Merlin. Namun Fajar mengatakan, "Aku terjatuh, nggak apa-apa." Tiba-tiba setelah membohong kepada Tante Merlin, menceritakan bahwasanya dirinya jatuh, datanglah Rani. Rani terus masuk ke dalam tanpa permisi karena mendengar perkataan-perkataan Fajar yang membohong kepada ibunya tentang luka badannya Fajar. Di situ Rani berkata, "Itu bohong tante, Fajar telah dihajar oleh si Kelvin di kantor karena Fajar entah masalah apa bersama Kelvin." Di situ Rani menceritakan kepada Tante Merlin tentang Fajar sudah dihajar habis-habisan oleh si Kelvin dan kawan-kawannya di dalam kantor. Dan di situ Tante Merlin tidak terima. "Kapan dihajarnya, Rani?" ungkap Tante Merlin bertanya kepada Rani. "Tadi tante, aku melihat sendiri." Di situ setelah menceritakan semuanya kepada Tante Merlin, Fajar menjawab, "Kamu jangan ikut campur dengan urusan aku tidak perlu bantuan kamu." Dengan kata-kata itu Rani pun agak tersinggung oleh Fajar, dan di sisi lain Fajar begitu nemen kepada Rani mengatakan hal seperti itu. Dan di sisi lain di situ Tante Merlin langsung mengatakan kepada Fajar, "Kamu jangan seperti itu kepada Rani." Dan Rani berkata dalam hatinya, "Betapa susahnya aku akan mendekati Fajar. Malah Fajar sekarang dekat bersama Alia. Gimana caranya aku bisa dekat bersama Fajar?" ungkap Rani. Kesedihan Rani selalu sedih dengan kata-kata dan ucap Fajar terhadap dirinya. Namun Tante Merlin akan membela hal ini kepada Fajar, bahwa Fajar harus menjadi satu bersama Rani. Dan Rani dibantu oleh Tante Merlin. "Fajar, kamu jangan menyakiti orang lain. Kamu harus selalu sayang kepada orang yang akan kita sayangi," ungkap Tante Merlin berkata seperti itu kepada anaknya itu Fajar. Karena Tante Merlin sangat setuju sekali kalau Fajar bersama Rani. Namun Fajar pergi dan akan mencari Alia karena Alia sedang sakit. Di situ dilihatin oleh Rani, dan Rani pun berkata, "Segitunya kamu Fajar untuk menolong Alia." Alia posisi lagi kritis sakit karena dia telah dihajar telah membantu Junior dan keadaan hamil. Singkat cerita di situ terlihat Tony yang memantau Fajar. Setelah Fajar keluar, Tony langsung melihatinya dan diikutin dari belakang karena Tony disuruh Kelvin untuk melihatin gerak-gerik Fajar kemana dia pergi. Di sisi lain terlihat kesedihan Rani setelah Fajar berkata seperti itu yang suka menyakiti hatinya. Di adegan selanjutnya terlihat Nana yang begitu bahagia setelah ketemu Neratu karena
Penyamaran Nana berhasil dan Nana bisa menolong Neratu untuk menyuapin makanya. Singkat cerita, tiba-tiba Nana ditelepon oleh Fajar dan Fajar berkata, "Gimana Nana, kamu sekarang ada di mana?" Namun Nana menjawab, "Aku sudah di rumah Kak Fajar," ungkap Nana, dan Fajar mengatakan hal tentang penyamarannya. Di sisi lain, sekarang Fajar akan menolong Nana. Di situ Nana berkata kepada Fajar, "Fajar, di mana Alia? Katanya Alia sakit, tolong kasih tahu, aku pengen jenguk Alia." Dan di situ Nana terus menelpon kepada Fajar untuk menanyakan tentang hal Alia. Tiba-tiba datang Dewa, dan Dewa langsung melihati Nana yang sedang berteleponan bersama Fajar bahwa Nana pengen sekali ketemu bersama Alia. Namun Fajar tidak akan tunjukin Alia itu di mana, karena Alia pun tidak ingin mengakui adanya kepada Nana. Sekarang ini belum saatnya untuk bersatu antara Nana dan Alia, karena semua ada rasa dendam dan ada rasa dendam kepribadian. Maka dari itu ini perlu waktu lama antara Nana dan Nana dan Alia untuk bersatu. Singkat cerita, di situ Nana dan Dewa saling suap menyuap, karena daripada memikirkan hal seperti itu, Nana membuat mie dan langsung suap-suapan. Keromantisan antara Nana dan Dewa sangat bahagia sekali. Namun di situ terlihat oleh geng Cakar Pink yang melihati Nana sedang suap-suapan. Neti pun terkejut karena Nana sekarang lagi romantisnya. Kebahagiaan Nana telah diraih berdua. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Sekarang pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.